Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Kepada seluruh pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita bersua kembali, dan setelah kemarin saya memposting tentang pondok Apip 1 dan Apip 2, untuk saat kali ini saya mencoba untuk menerangkan atau paling tidak menginformasikan khusus untuk pondok Api Salaf Putra Tegarjo. Tapi sebelumnya mari kita lihat. Ya oke, pemirsa, setelah kemarin kita melihat postingan yang sudah ada, kemudian dari keterangan beliau Gus Yusuf lewat channel Gus Yusuf Channel, kemudian masih ditambah kemarin kunjungan oleh Bapak Gubernur Bapak Ganjar ke Pondok Salaf, maka sudah 2 hari ini para santri putra berdatangan, diawali dari Magelang, kemudian Temanggung, dan pada saat hari ini yang datang dari wilayah atau daerah Wonosobo. Mungkin akan saya kembali review dari keterangan beliau Gus Yusuf, dan masih mungkin banyak yang bertanya untuk proses atau tutorial bagaimana perjalanan dari rumah. Yang pertama adalah santri atau calon santri yang masih baru. Jadi untuk santri baru pun harus mengikuti protokol yang ada. Dan saya perlu sampaikan bahwa untuk saat ini masih wilayah Jawa Tengah yang diutamakan. Jadi untuk daerah-daerah yang masih di luar Jawa Tengah ini belum ada informasi yang lanjut. Makanya nanti akan ada informasi tersendiri dari pesantren untuk wilayah ataupun luar dari Jawa Tengah, baik itu wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Jabodetabek, ataupun luar Jawa. Mari kita mulai. Yang pertama adalah santri harus karantina seperti apa yang diterangkan, harus karantina di rumah selama 14 hari, kemudian mereka harus melapor ke RT ataupun kelurahan setempat yang nanti dibuktikan dengan surat keterangan RT tersebut, yang nantinya ketika sampai sudah di pondok itu nanti para santri bisa dicek kesehatan, bisa langsung masuk ke pondok. Tapi jikalau ada santri yang belum melaksanakan karantina mandiri di rumah, nantinya akan dikarantina di pesantren. Artinya di situ ketika datang nanti dicek, kemudian ada lokasi tersendiri untuk karantina. Kemudian yang kedua adalah saat berangkat santri harus dalam keadaan sehat, dibuktikan dengan membawa surat sehat dari puskesmas tempat ataupun rumah sakit. Kemudian yang ketiga adalah keberangkatan santri dilarang untuk menggunakan kendaraan umum.
Dalam konteks ini maka harus satu, kalau tidak mobil pribadi harus rombongan. Jadi nanti kalau rombongan harus ada pengantar, kemudian nanti sampai di pondok akan diterima dan ditempatkan di belakang pondok untuk dicek. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah ketika sampai di pondok nanti ada proses dari awal, yaitu kedatangan juga tidak melewati pondok tapi lewat belakang pondok. Tempatnya kalau sekarang yang gedung yang baru, yang dulunya tempat sampah, sekarang sudah menjadi pondok. Kemudian di situ cuci tangan. Setelah cuci tangan kemudian disemprotkan dektivitan, disemprot. Kemudian setelah disemprot kemudian diperiksa, yang diperiksa oleh rumah sakit, dari Rumah Sakit Sugono Waton. Setelah itu kemudian baru jika memang itu nanti kok di isolasi mandiri, ya diisolasikan. Kalau memang sudah membawa surat keterangan dari rumah, bisa langsung menuju ke pondok. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah para santri yang masih mempunyai riwayat, sekali lagi riwayat, baik itu riwayat penyakit seperti asma ataupun riwayat jantung dan sebagainya. Ini sementara untuk tidak berangkat ke pondok dahulu. Artinya nanti menunggu kalau sudah COVID ini normal. Jadi yang berangkat itu harus benar-benar yang sehat. Setelah dari rumah kemudian menuju ke pondok, nanti akan diarahkan dari perempatan menuju ke Jalan Makam, yang nanti berjalan sampai ke lokasi tempat pengecekan. Sampai di sana nanti seperti yang tadi saya sebutkan, penyemprotan disinfektan, kemudian juga sudah disediakan hand sanitizer, kemudian ada masker, obat-obatan, dan ruang isolasi. Kemudian pondok pun sudah berkoordinasi dengan aparat seperti polisi, kemudian ada pemerintah dari kelurahan, aparat kelurahan, kemudian ada petugas kesehatan, dan ditambah dengan petugas dari pengurus, ada kesehatan, ada keamanan dan sebagainya. Ini sudah ada, nanti bisa dilihat di videonya. Kemudian yang selanjutnya, kedatangan santri harus target jadwal daerah, dan nanti mungkin bisa saya sebutkan secara rinci untuk daerah-daerahnya. Yang nomor 4 diberikan arahan tentang pandemi atau COVID-19 ini. Yang nomor selanjutnya adalah pemeriksaan rutin, baik itu ustadz maupun santri selama di pesantren. Kemudian selama pandemi ini dari pondok tidak memperbolehkan tamu siapapun, termasuk juga wali santri. Artinya saat pandemi ini masih berjalan, kemungkinan untuk para wali santri ataupun tamu tidak diperbolehkan untuk menjenguk para santri tersebut. Itu hal-hal yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi bahwa kepada seluruh santri ataupun pada calon santri baru, saat memang mau berangkat menuju ke pondok itu harus dipersiapkan benar-benar. Artinya apa yang menjadi
protokol pemerintah harus dilaksanakan, semisal selalu cuci tangan, selalu membawa masker, ataupun paling tidak masker jangan sampai juga membawa hanya satu, karena masker ini nantinya dalam tiap hari harus ganti, paling tidak punya 2 atau 3. Kalau memang itu yang kain, nanti dicuci. Terus jangan sampai gosok, nantinya pinjam atau milik orang lain, atau mengambil milik orang lain, dan ini sangat tidak diperbolehkan oleh pondok. Nah, sedangkan untuk jadwal-jadwal yang bisa saya sampaikan, yang hari pertama pada hari Sabtu kemarin itu ada wilayah Magelang, kemudian selanjutnya Temanggung, dan ada Temanggung ditambah dengan Cilacap pada waktu hari Ahad. Kemudian untuk dari Senin itu Wonosobo nanti akan disusul hari yang keempat, itu ada Kebumen, Purwodadi, Brebes, Purworejo. Kebumen, Purworejo, dan Purwodadi dan Brebes. Itu untuk hari yang keempat. Sedangkan untuk hari yang kelima itu ada Purworejo, Batang, Pemalang pada hari Rabu. Kemudian untuk hari Kamis selanjutnya itu ada Semarang dan Solo. Ditambah lagi kemudian untuk hari yang ke-7 atau hari Jumat itu ada Sukorejo dan juga Tegal. Kemudian disusul yang ke-8 Kendal dan Muria. Nah, itu yang ke-8, kemudian yang ke-9 adalah Pekalongan. Dan untuk hari yang ke-10 atau hari yang terakhir itu ada Banjarnegara, ada Purwokerto, dan Purbalingga. Itu jadwal kedatangan santri khusus untuk Jawa Tengah. Sekali lagi, untuk santri yang berada di luar Jawa Tengah menunggu musyawarah dari Ahlul Bait. Sekian, nanti mungkin jika ada pertanyaan ataupun mungkin ada kurang paham bisa ditanyakan baik via Facebook saya ataupun lewat DM Instagram, atau mungkin bisa lewat komentar di YouTube. Insya Allah nanti kalau ada waktu saya jawab. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.